Oke, untuk traffic growth ya kita bisa melihat peningkatan jumlah pengunjung website ataupun media sosial ya. Jadi ada indikator kenaikan traffic organik sebesar 10% per bulan. Nah, untuk tools analysis performance content, Google Analytics juga bisa berbicara seperti Brand24. Jadi kurang lebih sama ya, cuma hanya melihat infografis dari histogram tindakan yang terjadi atau kita searching atau kita lacak ya dari halaman-halaman kunjungan atau visitor. Meta Insights juga bisa digunakan sebagai tools analis ya. Meta Insights, kemudian ada YouTube Analytics juga. Kalau kita biasa punya YouTube, sebenarnya ada juga tools-tools dari situ banyak ya. Kurang lebih seperti Meta Facebook Ads dan Meta Insights yang dikenal juga sebagai Facebook and Instagram Analytics. Jadi di Brand24 juga sebenarnya sudah ada tadi kita bahas ya. Kemudian strategi iterasi dan perbaikan berbasis data. Ya, jadi teman-teman ada analis data berskala, eksperimen, A/B testing dan evaluasi enhancement juga kita bisa lihat. Di Brand24 juga bisa kita lakukan analis evaluasi hal ini ya, yang sama. Jadi seperti ujung-ujungnya kita gunakan 4 pilar, kemudian ada CTA, call to action untuk melihat mana yang lebih efektif, atau pembeli dan penjual yang serius dan seterusnya seperti itu. Kemudian link video tutorial. Baik teman-teman, yang saya sampaikan tadi tentang video dan rekaman ini sebenarnya di sini juga sudah disiapkan, tinggal klik akses, dan halaman ini juga sudah saya posting 1 hari sebelumnya ke audiensi peserta saya di ruang 4 atau regional 4. Kemudian tutorial survei dan untuk kalender juga sudah ada di sini. Jadi teman-teman bisa cek dan lihat di halaman trainerg2.palugate.com. Sudah saya buat khusus untuk kegiatan event ini. Membuat dan mempromosikan konten pilar. Nah, ini juga penting ya. Kita lihat pohon pilarnya, ada back end operation, sales team, blogspot, pilar page, organic traffic. Itu di settle juga sudah terlihat ya di Brand24. Kemudian konten pilar, cluster, dan hub konten sangat penting ya. Beberapa konsep yang harus kita terapkan pada konten pilar kita. HubSpot ini juga banyak ya, selain buyer tadi juga ada marketing, ada service, ada EA, ada sales, dan website juga punya beberapa fitur blogs yang bisa kita gunakan sebagai SEO basic ya. Oke, malam semakin larut, kita tetap semangat ya. Kemudian ada Shopify ya. Ini juga nyata dari konten pilar yang efektif yang bisa kita jadikan acuan ya. Kemudian cara memilih topik yang cocok dengan konten, kita bisa relevansikan data tersebut dengan bisnis dan audiensi, atau menggunakan riset-riset yang sudah kita coba sebelumnya ya. Potensial dikembangkan dengan cluster konten. Ini teknik-teknik sosial media marketing yang bisa memiliki subtopik dari strategi. Nah, kalau dimention di Brand24 sudah kita bicarakan, itu sudah sangat jelas ya, relevansi, latensi, dan hubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah topik cluster. Ini kurang lebih seperti ini ya, pilar konten, cluster konten, topik cluster. Struktur, ada pendahuluan, body, internal linking, CTA ya, itu juga kita bisa lihat sebagai struktur konten pilar. Ini yang tadi ya, yang di Brand24 juga kita sudah bisa bahas. Outline on content juga sudah kita bisa lihat ya, dari alur pengembangan konten berbasis keyword ya, otomatis ya, dimulai kemudian dilanjutkan seperti itu. Untuk SEO optimize ada meta description, teman-teman bisa gunakan tools-tools yang mendukung ya, pekerjaannya. Dan buat konten ya ke dalam yang bernilai, sehingga kita bisa menilai dengan evaluasi yang tepat. Kemudian alur pengembangan konten berbasis promosi yang harus didiskusikan teman-teman. Oke, pembuatan konten dengan gaya yang menarik ya, ada 4 gaya ya, bisa kita lihat sama-sama. Kemudian ada teknik storytelling visual, bisa kita lihat elemennya di sini ya teman-teman. Oke, teknik story visual, ini video pendek ya,
short video yang biasa kita dapat di TikTok, seperti viral, Canva, dan lain sebagainya, berbagai macam tools ya. Teks alternatif, juga ada pemanfaatan influencer ya, menggunakan data-data influencer, analisis perform konten pilar. Itu sudah ada semua ya, yang tadi kita bahas ya sebelumnya. Oke, teknik A/B testing ya, jangan lupa perbaikan strategi berbasis data atau normalisasi dataset ya utamanya. Nah, cerita sukses ini kita ambil di sini ya. Ini ada YouTube, teman-teman boleh klik, nanti bisa nonton yang lebih detail dan jelas ya di cerita sukses ini. Dan selamat, kamu sudah menyelesaikan materi topik 1, yaitu pemasaran konten video perusahaan bersama saya, Zainal Arifin. Semoga teman-teman yang di sana bisa menjadi juara kompetisi. Oke, post-test sudah saya kirim, nanti teman-teman boleh dicek saja ya post-testnya. Kemudian hanya sekali post-test dalam satu event ini, kemudian klik di sini untuk link tugas atau homework dan kirim. Itu sudah 2 kali saya kirim, nanti tinggal diselesaikan paling lambat 28 Juni ya untuk tugasnya, hari Sabtu. Oke, glosorium saya tidak membacakan lagi ya, saya hanya menampilkan. Teman-teman sudah melakukan dengan baik ya, sudah mendengarkan dengan baik, sudah mengamati dengan baik, dan tadi siang sempat ada diskusi tanya jawab, walaupun tidak terlalu bagus sinyal ya untuk internetnya masing-masing di wilayah Indonesia Timur. Nanti di materi blended learning kita sudah kita lihat, dan terima kasih, sampai jumpa. Dan detail materinya sudah saya siapkan di LMS ya, LMS-nya ada di mana tadi ya. Nah, ini sudah ada di sini semua teman-teman. Nanti tinggal saya kirim link ini, nanti teman-teman langsung daftar aja ya. Nanti kalau sudah daftar, konfirmasi ke WA Group, saya akan konfirmasi sebagai peserta dan langsung masuk ke dalam sini. Jadi ada Mas Iksan sebagai pengelola kelas di sini, ada Mbak Emma sebagai GBI dan peserta lainnya. Makasih, selamat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.